Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait tugas Human Capital Management di sesi 9 ini terkait kode of etik di perusahaan kami, yaitu di PT PLN Nusantara Power Services, di mana kami sudah menerapkan terkait kode of etik ini atau yang biasa kami sebut kode of conduct. Langsung saja saya share. Nah, berikut Code of Conduct dari PLN Nusantara Power Services, di mana ada 18 panduan perilaku akhlak yang memang diterapkan pada perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, panduan perilaku ini eh, hampir di semua perusahaan BUMN diterapkan, khususnya di PLN Group, dan maksud dan tujuannya yaitu untuk mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi pengelola dan seluruh karyawan perusahaan dalam mewujudkan visi dan pelaksanaan misi perusahaan, dan mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi, dan saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan dengan pihak-pihak luar yang terkait dengan usaha perusahaan, seperti stakeholder perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip good corporate governance dan semangat etika perusahaan. Untuk petunjuk pelaksanaan pedoman COC, ada beberapa sebagai prinsip dasar pelaksanaannya. Bisa dilihat lanjut terkait manfaat implementasinya adalah untuk pemegang saham, yaitu meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dikelola secara amanah, hati-hati, efisien, transparan, akuntabel, dan fair untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian untuk perusahaan ada kualitas yang baik dan lain-lain. Mungkin karyawan juga menikmati lingkungan kerja perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis dan etika perilaku. Kemudian kepada masyarakat ya, baik. Etika perusahaan sendiri ada etika usaha dan etika kerja. Nah, di mana ada beberapa poin di sini. Lanjut saja ke etika usaha, di mana kami juga menginformasikan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Jadi berikut beberapa contohnya. Eh, saya langsung skip saja satu persatu. Nah, di mana yang pertama adalah tentang kepemimpinan, apa yang dilakukan dan yang tidak boleh. Kemudian ada juga yang kedua, etika karyawan dengan perusahaan. Yang ketiga ada etika perusahaan dengan pemegang saham. Kemudian yang keempat ada etika perusahaan dengan karyawan. Yang kelima ada etika perusahaan dengan pelanggan. Yang keenam ada etika perusahaan dengan rekanan. Yang ketujuh ada etika perusahaan dengan mitra bisnis. Yang kedelapan ada etika perusahaan dengan pesaing. Kesembilan ada etika perusahaan dengan pejabat negara atau pemerintah. Yang kesepuluh ada etika perusahaan dengan kreditur. Kesebelas ada etika perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. 12 etika perusahaan dengan anak perusahaan. Yang ketiga belas etika perusahaan dengan media massa. 14 etika perusahaan dengan organisasi, profesi, atau institusi pendidikan. Yang kelima belas ada etika perusahaan dengan penegak hukum. Jadi ada 15 etika usaha yang diterapkan oleh PLN Nusantara Power Services. Kemudian lanjut ke etika kerja, di mana komitmen insan perusahaan ini ada 5 poin. Yang pertama, melakukan upaya terbaik dalam melaksanakan tugas berkontribusi, mewujudkan visi dan melaksanakan misi perusahaan. Yang kedua, melaksanakan tata nilai core values dan panduan perilaku yang diterapkan perusahaan. Yang ketiga adalah mentaati hak dan kewajiban serta menjunjung tinggi peraturan atau ketentuan yang berlaku dan mematuhi etika. Yang keempat, mendukung terciptanya hubungan yang harmonis dalam bekerja antara atasan, bawahan, maupun dengan rekan sekerja. Yang kelima, menjaga harta milik dan nama baik perusahaan. Yang keenam, membina dan memberikan teladan di lingkungan. Yang ketujuh, menjaga hubungan baik dan seluruh pemangku kepentingan perusahaan.
Kemudian etika kerja terkait benturan kepentingan, di mana situasi seorang yang dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Jadi benturan kepentingan ini muncul ketika hak dan kegiatan hubungan pribadi insan perusahaan mengganggu atau berpotensi mengganggu terhadap kepentingan terbaik perusahaan. Jadi ada hal-hal yang harus dihindari untuk karena dapat menimbulkan benturan kepentingan. Di sini ada beberapa di antaranya. Lanjut ke pemberian dan penerimaan gratifikasi. Tentunya kami juga sudah menerapkan terkait insan pensiun dilarang menerima dan wajib menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap dan beberapa yang lainnya. Kemudian pemberian dan penerimaan gratifikasi lanjutan seperti sumbangan atau donasi pun eh, dalam bentuk dana, barang, atau natura atau program bersama dan diberikan khususnya kepada masyarakat sekitar organisasi, lembaga, atau pihak lain. Untuk etika kerjanya di sini ada terkait tiga, dan pelestarian lingkungan, kemudian kesempatan pekerjaan dan promosi, keenam, integritas laporan keuangan, ketujuh, informasi perusahaan dan intangibles, intangibles aset, yang kedelapan ada perlindungan harta perusahaan. Nah, sembilan, kegiatan sosial dan politik, sepuluh, ada hak atas kekayaan intelektual. Jadi prinsip Porno pada PLN Nusantara Power Service pun kami terapkan di mana no bribery atau menolak atau menghindari suap atau pemerasan, no kickback yang menolak atau hindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya. Yang ketiga, no gift, menolak atau menghindari hadiah dan gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat adalah no luxurious hospitality, yaitu menolak atau menghindari penyambutan atau jamuan yang berlebihan. Kemudian terkait mekanisme penegakan dan sanksi atas pelanggarannya, apabila terjadi dugaan pelanggaran dapat dilaporkan melalui atasan masing-masing dan whistleblowing system ini di mana kita via aplikasi di portalnya kami di pelaporan akun di akun perusahaannya kami portal. Kemudian pelaporan dugaan pelanggaran harus dilakukan dengan itikat baik dan bukan keluhan pribadi atau suatu kebijakan perusahaan. Kemudian perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Nah, di mana sanksinya adalah pelanggaran pedoman perilaku akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten. Setiap insan PLN NP Services diminta untuk segera mungkin melaporkan jika terjadi pelanggaran atau terdapat dugaan terjadinya pelanggaran pedoman perilaku. Ketiga adalah setiap pelanggaran atas pedoman perilaku yang terbukti akan diberikan sanksi dan ketentuan yang berlaku. Nah, baik, terima kasih. Sekian untuk video presentasi terkait Code of Ethic atau Code of Conduct di perusahaan kami di PT PLN Nusantara Power Services. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.